wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesehatan untuk belajar bersama kelas Nahwu bagian 2, tanda-tanda i'rab pada isim. Dan insyaallah ini pertemuan terakhir ya, insyaallah. Sekarang kita masuk ke nomor 9, yaitu mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf atau isim la yansarif. Baik. Mamnu minas sarfi, mamnu minas sarfi atau ismun atau alismu la yansarif atau ghairul munsharif itu satu nama ya. Maknanya sama. Kita masuk ke ini dulu. Yang ini ya, ke mamnu minas sarf i'rabnya dulu sebelum ke persyaratannya. Ya. Mamnu'an minas sarfi atau al-mamnu' minas sarf maknanya secara singkat mamnu' minas sarf ialah isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah. Mamnu minas sarf itu adalah isim yang tidak boleh bertanwin dan isim yang tidak boleh kasrah. Jadi isimnya dia tidak boleh tanwin itu fathah tain, kasrah tain, dan dhammah tain. Ini dia mamnu, tidak boleh. Dan kasrah satu ya, ini tidak boleh. Yang boleh apa? Yang boleh hanya dhammah dan fathah. Ini saja yang boleh. Ini secara singkatnya. Oke, bagaimana i'rabnya? I'rabnya mamnu minas sarfi al-i'rab dalam keadaan rafa tandanya adalah dhammah. Sama dengan mufrad. Dalam keadaan nasab tandanya adalah fathah. Ini sama dengan isim mufrad ya, sama dengan isim mufrad. Hanya yang berbeda yaitu dalam keadaan al-jar atau majrur dia tandanya fathah. Ini saja yang berbeda. Kita contoh rafa. Dalam keadaan rafa tandanya adalah dhammah. Misal hadarat Fatimah. Nah, ini Fatimah salah satu isim dia ghairu munsharif atau mamnu minas sarf. Hadarat Fatimatu. Fatimah hadir. Fatimah hadir. Maka Fatimah hiya fa'il. Fatimah fa'il. Dan fa'il itu selalu rafa atau marfu. Tanda rafanya apa? Tanda rafanya adalah dhammah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Di sini karena dia isim mufrad. Jadi, tidak ada mamnu minas sarf di sini, hanya saja dhammah harokat ujungnya dia tidak boleh tanwin. Jadi Fatimatu. Isimnya tidak boleh tanwin, tidak boleh ada tanwinnya, hanya harokatnya satu. Hadarat Fatimatu. Fatimah fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu mufrad.
atau li'annaha mufradah. Summa an-nasab, dalam keadaan nasab tandanya juga fathah, sama dengan mufrad. Al-misal, ra'aitu Fatimata, ra'aitu fi'il fa'il, Fatimata maf'ulun bih, objek. Maf'ulun bih selalu mansub. Maf'ulun bih selalu mansub. Tanda nasabnya fathah, karena Fatimah isi mufrad, tunggal satu. Jadi ra'aitu Fatimata, ingat harokat ujungnya tidak boleh tanwin, tapi fathah satu. Jadi dalam keadaan rafa dan dalam keadaan nasab ini sama persis dengan mufrad, dengan isim mufrad. Hanya saja isim ghairul munsharif atau isim mamnu minas sarf itu tidak boleh tanwin harokat ujungnya. Jadi hanya harokat biasa, dhammah satu, fathah satu. Itu dalam keadaan rafa dan nasab. Jadi dalam keadaan rafa dan nasab sama persis seperti mufrad. Bagaimana dalam keadaan jar? Nah ini hanya satu saja. Hanya satu saja yang berbeda. Dalam keadaan al-jar, majrur, tandanya adalah fathah. Nah ini, perhatikan ini. Biasanya kasrah. Biasanya dalam keadaan jar, kasrah. Di sini fathah. Nah ini salah satunya ya. Jadi yang menyebabkan mamnu nasab ini saja. Contohnya nazartu ila harfu jar. Setelahnya disebut dengan ismun majrur. Nah, berarti Fatimah dia disebutnya dengan ismun majrur. Ismun majrur. Isim yang dijarkan oleh ila. Tanda jarnya apa? Nah, tanda jarnya adalah fathah. Limadha? Kenapa fathah? Karena Fatimah ini termasuk ke isim la yansharif. Isim la itu munsharif. Isim tidak boleh kasrah. Isim tidak boleh kasrah. Jadi nazartu ila Fatimata. Harusnya dia kasrah, tapi di sini tanda jarnya adalah fathah karena Fatimah ini termasuk isim la yansharif atau ismun ghairul munsharif. Mafhum? Faddalna fi soal. Baik, maaf soal dan mafhum ya. Ulangi lagi. Mamnu minas sharaf itu tidak jauh beda atau sama dengan mufradnya, dengan isim tunggal. Tanda rafa'nya adalah dhammah, tanda nasabnya adalah fathah. Hanya saja tanda jarnya adalah fathah juga sama ya, seperti nasab. Kalau mufrad dia kasrah. Dan isim mamnu minas sharaf di sini tidak boleh tanwin ya. Tidak boleh fathah tain, kasrah tain, dhammah tain, atau kasrah. Ini tidak boleh. Yang boleh di mamnu minas sharaf hanya dhammah dan fathah saja. Jadi dalam keadaan rafah, contohnya hadarat Fatimah, tuknya dhammahnya satu. Fatimah fa'il marfu, tanda rafahnya adalah dhammah karena dia isim mufrad. Ra'aitu Fatimata, Fatimata maf'ulun bih mansub, tanda nasabnya adalah fathah karena isim mufrad. Kemudian nazartu ila Fatimata, harusnya Fatimati gitu ya. Karena Fatimah ini termasuk ke isim ghairul munsharif, tidak boleh kasrah, maka tanda jarnya adalah fathah. Jadi Fatimah dia ismun majrurun bi ila, isim yang dijarkan oleh ila. Wa alamatu jarriha, tanda jarnya adalah fathah karena isim ghairul munsharif. Karena isim ghairul munsharif. Paham? Ada pertanyaan dulu? Silakan. Kalau tidak ada. Naam. Isim apa saja yang termasuk mamnu minas sharaf?
Sebentar lagi kita akan bahas. Ada lagi pertanyaannya? Yang lain? Nah, fadolna, silahkan. Ada pertanyaan dulu sini. Paham tanda-tandanya? Baik. Kalau paham, sekarang isim apa saja yang mamnu minas sorof. Sekarang seterusnya. Ya. Buka halaman ini. Mamnu minas sorof, i'rabnya, tadi i'rabnya, di tandanya, yurfa'u bid-dhammah, yunsabu wa yujarru bil fathah. Yurfa'u, dirofakkan, atau tanda rofanya adalah dhammah, dan tanda nasab dan jarnya adalah fathah. Jadi tandanya itu hanya dhammah dan fathah. Macamnya, macam-macam mamnu minas sorof. Yang pertama, mamnu karena satu sebab. Isim yang ghairul munsharif karena satu sebab. Yang pertama, diakhiri dengan alif ta'nis al-mamdudah. Diakhiri dengan alif ta'nis. Ta'nis artinya mu'annas ya, perempuan. Yang menunjukkan mu'annas intinya gitu, bukan perempuan, menunjukkan mu'annas. Al-mamdudah yang berdiri, alif berdiri. Diakhiri dengan alif ta'nis al-mamdudah, artinya isim yang diakhiri dengan alif ta'nis, alif yang menunjukkan mu'annas al-mamdudah yang berdiri. Seperti ini alif ini. Kelihatan tidak anak terbesarnya? Nih, contohnya misalkan sahra'u. Alif ini dia alif yang menunjukkan mu'annas. Jadi sahra ini dia isim mu'annas. Isim mu'annas, menunjukkan isim mu'annas. Di sahra'u ini dia tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Jadi hanya sahra'u, sahra'a. Maka sahra'u. Yang kedua hamra. Hamra ini yang bentuknya seperti ini ya, yaitu untuk warna-warna ya, untuk warna-warna muannasnya seperti ini. Hamra, khadra, safra'u gitu ya. Bayda'u gitu semuanya. Sauda'u begitu semuanya ya, warna-warna. Kemudian ulama'u. Ulama'u ini alif ta'nis al-mamdudah juga sama. Fuqara'u, agniya'u, anbiya'u, syuhada'u. Di semua isim ini, semua nama ini yang bentuknya seperti ini, ada alif ta'nis al-mamdudah, maka dia mamnu minas sorof, jadi masuk ke isim ghairul munsharif. Tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah. Yang pertama. Yang kedua, diakhiri dengan alif ta'nis al-maqsurah. Diakhiri dengan alif ta'nis al-maqsurah. Sama. Alif yang menunjukkan mu'annas al-maqsurah, alif bengkok. Maqsurah artinya alif yang bengkok atau alif yang bentuknya seperti huruf ya. Contohnya Salma. Salma ujungnya ada alif maqsurah. Salma, maka dia tidak boleh tanwin. Masuk ke mamnu minas sorof. Kubra, zikra, taqwa, marda, mauta, nasara. Ini semuanya masuk ke mamnu minas sorof. Yang ketiga, sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu' artinya bentuk muntahal jumu' jamaknya terjamak. Jadi tidak ada jamak lagi setelah ini. Jamaknya paling jamak. Bentuknya gimana? Bentuknya adalah wazan mafa'il. Mafa'ilu, wazan ini. Dan mafa'ilu. Mafa'ilu itu. Jadi, Anda tulis di sini
Setelah alif jamak 2 huruf. Setelah alif jamak 2 huruf. Contohnya masajid. Ini jamak dari masjidun. Masjidun. Artinya masjid. Jamak masjid adalah masajid. Perhatikan tengahnya ada alif. Ini alifnya. Kemudian tadi setelah alif jamak 2 huruf. Setelah alif ini kita lihat ada jim 1, dal 2. 2 huruf. Ini berarti yang bentuknya mafa'il. Ini bentuknya atas wazan mafa'ilu. Maka ini termasuk ke mamnu minas shorof. Jadi masajid tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah. Jadi masajidu. Masajidu. Yang kedua masani'. Masani' ini jamak dari masna. Masna'un. Maknanya adalah pabrik, tempat produksi. Masna, tempat memproduksi. Di masani' jamak dari masna. Masani' sama wazannya dengan mafa'il, sama dengan masajid tadi. Jadi dia tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah. Masani'. Contoh yang ketiga hadaiqa. Ini jamak dari hadiqah. Hadiqatun. Hadiqatun maknanya taman. Ini hadaiqa atau hadaiqu ya. Hadiqatun terus hadaiqa di sini sama saja. Hadiqatun maknanya taman. Hadaiqa taman-taman. Maka hadaiqa sama dengan wazan mafa'il. Mafa'il ini dia tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah. Jadi hadaiqu atau hadaiqa. Ini yang pertama, contoh wazan mafa'il. Yang kedua, atau perhatikan nih. Atau 3 huruf dan huruf tengahnya sukun. Maksudnya setelah alif jamak 2 huruf itu yang pertama, atau setelah alif jamak 3 huruf dan huruf tengahnya sukun. Contoh. Masabihu. Masabihu. Perhatikan alifnya di alif jamak. Ini alifnya. Alif yang menunjukkan jamak. Kemudian setelah alif ini 3 huruf. Ba, 1, ya, 2, 3, ha. 3 huruf. Dan huruf tengahnya sukun. Huruf tengahnya itu huruf ya. Di antara 3 ini huruf tengahnya adalah huruf ya. Dan dia sukun. Nah ini maksudnya. Jadi setelah alif jamak 3 huruf dan huruf tengahnya, huruf kedua atau huruf tengahnya sukun, harus sukun ya, harus sukun. Kalau berharokat nanti lain lagi, nggak masuk ke sini. Jadi contohnya adalah masabihu atau wazan ya, atau atas wazan mafa'ilu gitu. Masabihu ini jamak dari misbah. Jamak dari misbah. Nah, tulis di bawah. Misbah. Misbah. Misbah maknanya lampu. Masabih, lampu-lampu. Berarti masabih dia tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah. Bolehnya masabihu, masabiha. Contoh berikutnya mafatih. Ini jamak dari miftah. Maknanya alat pembuka. Disebut kunci. Miftah, miftahun. Jamaknya mafatihu. Ini sama dengan wazan mafa'ilu atau masabihu. Mafatihu ini berarti kunci. Tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah. Yang ketiga, tamasil. Ini jamak dari timsal. Jamak dari timsal. Mana timsal? Patung. Naam, patung. Timsal, ini patung, berhala-berhala. Jamaknya tamasil. Tamasil sama wazannya dengan mafa'il. Jadi tamasilu. Berarti kesimpulan pertama, isim yang mamnu minas shorof
karena satu sebab. Dikarenakan satu sebab. Yang pertama, diakhiri dengan alif ta'nis al-mamdudah. Yang kedua, diakhiri dengan alif ta'nis al-maqsurah. Yang ketiga, mengikuti atau atas wazan mafa'ilu dan mafa'ilu. Itu yang pertama kesimpulannya. Ada pertanyaan dulu? Ustaz. Tilmizun jadi masuk ke jamak yang jamak ya. Wazan mafa'ilu. Tilmizun apanya? Talamizu. Naam. Tilmizun jamaknya talamizu. Jadi masuknya ke mafa'ilu. Naam. Tilmizun, perhatikan jamaknya adalah apa? Talamizu. Naam. Jamaknya talamizu. Perhatikan ini, wazannya apa ini? Mafa'ilu. Nah, mafa'ilu berarti kalau ada yang bentuk seperti ini tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh, gitu. Mafhum? Insyaallah. Nah, gitu. Ingat wazannya ya, mafa'ilu, mafa'ilu. Itu saja, ingat wazannya. Kalau ada bentuk seperti itu, sudah, nggak usah mikir lagi. Dia berarti masuk ke mamnu minas shalah. Selesai. Ada lagi kalau yang ini risalatun jamaknya rosailu. Jadi masuknya ke mafa'ilu. Naam, rosailu. Ini berarti masuk ke wazan apa? Mafa'ilu. Berarti rosail ini mamnu minas shalah atau tidak? Mamnu. Naam, ya, mamnu minas shalah karena termasuk ke wazan mafa'il atau setelah alif jama 2 huruf. Semua bentuk yang seperti itu mamnu minas shalah. Berarti ini juga Ustaz. Apa? Jamak syari'un, jamaknya syawari. Naam, sahih, mumtaz. Syawari. Naam. Juga. Nah, Ustaz, syukran. Iya. Syawari' gitu ya. Ya, syawari' dia berarti mamnu minas shalah. Intinya perhatikan wazannya ya. Wazannya mafa'ilu dan mafa'ilu, itu saja. Banyak tambah-tambah. Ada lagi pertanyaannya, silahkan. Maafi. Kalau maafi, kita teruskan. Sekarang mamnu karena 2 sebab. Sebabnya ada 2. Tapi ana sebutkan ini marja'nya ya. Marja'nya ini ana buku Nahwu at-Tatbiq. Kalau di buku Mukhtarat ada, cuman nggak sedetail ini ya. Ini anak ngambil marja dari buku Nahwu at-Tatbiq, itu bagus, silahkan. Baik, yang sekarang mamnu minus shorof karena 2 sebab. Yang pertama, sebab yang pertama adalah nama. Plus 1 at-ta'nits. Nama dan menunjukkan muannas. Nama plus muannas, gitu ya. Nama yang menunjukkan muannas. Contohnya Fatimah. Perhatikan, Fatimah ini nama. Dia nama. Kemudian ta'nis. Ta'nis menunjukkan muannas. Apa yang menunjukkan muannas di kata Fatimah ini? Naam, tak marbutoh. Itu ya. Tak marbutoh. Ingat, bukan maknanya ya, bukan artinya. Fatimah memang arti perempuan, muannas. Tapi yang menunjukkan muannas di sini adalah tak marbutoh ini. Ta'nis. Jadi nama Fatimah, dia nama. Dan ada alamatut ta'nis menunjukkan muannas, yaitu tak marbutoh, maka Fatimah dia mamnu minas shorof. Nanti ketika ditanya kenapa Fatimah mamnu minas shorof, karena dia nama dan ada alamatut ta'nis, ada tanda muannas, yaitu tak marbutoh. Begitu. Yang kedua Hamzah. Hamzah dia nama orang Hamzah. Kemudian ada alamatut ta'nis, yaitu tak marbutoh ujungnya, maka Hamzah tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah. Yang ada hamzatu hamzata. Itu yang pertama. Yang kedua, nama plus
ziyadatul alif wan nun. Ziyadah artinya tambahan. Alif, nun, dan nun. Jadi nama plus ada tambahan alif dan nun di ujungnya. Perhatikan ujungnya, lihat ini. Alif dan nun. Kalau ada nama di ujungnya alif dan nun, dia mamnu minas shorof. Contohnya Utsman, ujungnya Utsman nama. Utsman ujungnya alif dan nun, berarti dia mamnu minas shorof. Contoh yang lain misalkan apa? Imran, alif dan nun. Sulaiman, sahih. Ini ya dulu baru mim ya. Sulaiman, nu berarti gitu. Kemudian apa? Salman. Nah, Salmanu gitu. Terus apa lagi? Ada lagi yang lainnya? Marwan. Naam. Terus Sufyan, sahih. Nah, ini semua mamnu minas shorof. Intinya kalau dia isim dan diakhiri dengan alif dan nun, dia masuk ke mamnu minas shorof. Jadi tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah. Mafhum? Yang ketiga, nama plus waznul fi'lil mudhari. Nama plus wazannya fi'il mudhari, bentuknya seperti fi'il mudhari. Contohnya Ahmad. Ahmad ini wazan fi'il mudhari yaitu af'alu. Af'alu untuk anak, ya. Wazan ini af'alu itu hamzahnya itu menunjukkan anak. Jadi Ahmad dia bentuk fi'il mudhari. Jadi tidak boleh tanwin. Ahmad dia nama plus wazan fi'il mudhari. Jadi Ahmad wazannya adalah af'alu. Dia tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah. Ahmad ini berarti masuk ke mamnu minas shorof. Kemudian Yazid ini fi'il mudhari ya. Zada yazidu ini sudah fi'il mudhari bentuknya. Yazid fi'il mudhari untuk huwa. Yazid. Tapi Yazid di sini yang dimaksudkan Yazid di sini adalah nama orang, namanya Yazid. Bentuknya fi'il mudhari. Oh, berarti Yazid itu tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah, dia mamnu minas shorof. Berarti Ahmad sama Yazid ini masuk ke mamnu minas shorof. Alasannya karena dia nama plus wazan fi'il mudhari. Kemudian yang keempat, nama plus al-ujmah. Al-ujmah itu artinya a'jami. A'jami itu artinya nama yang tidak diambil dari bahasa Arab. Nama yang tidak diambil dari bahasa Arab. Atau nama bukan dari bahasa Arab itu ya. Nama bukan dari bahasa Arab. Contohnya Ibrahim. Ibrahim ini bukan dari bahasa Arab. Ibrahim dia salah satu nama yang tidak diambil dari bahasa Arab. Maka Ibrahim ini alasannya yaitu nama plus ujmah. Ujmah itu artinya nama yang bukan berasal dari bahasa Arab. Itu ya, silahkan ditulis. Ujmah itu artinya nama yang bukan berasal dari bahasa Arab. Atau nama yang tidak diambil dari bahasa Arab. Itu ujmah maksudnya. Baik. Contohnya, salah satunya adalah Ibrahim. Kemudian Anda tulis. Kalau dilihat tulisan kecil, ya situ ya, tulisan kecil tuh. Setiap nama Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran mamnu minas shorof. Jadi semua nama Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran itu mamnu minas shorof. Maksudnya tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh kecuali pengecualian satu, nama Muhammad, Salih, Syuaib, dan Hud. Ini berarti dia munsorif. Artinya bisa domah, bisa tanwin, maksudnya bisa tanwin dan bisa kasrah. Kecuali ini nomor satu, yaitu Muhammad, Salih, Syuaib, dan Hud. Dia tidak masuk ke mamnu minas shorof dengan alasan
Karena Muhammad, Shalih, Syuaib dengan Hud ini dia diambil dari bahasa Arab. Karena dia diambil dari bahasa Arab. Yang kedua, nama Nuh dan Lut. Nuh dan Lut dia munsharif, artinya tidak masuk ke mamnu minas sharaf. Jadi boleh tanwin dan boleh kasrah. Kenapa alasannya? Alasannya karena Hud, Nuh dengan Lut ini 3 huruf. Ini 3 huruf. Nanti yang Hud juga bisa masuk ke yang 3 huruf sini. Tapi Hud dia diambil juga dari bahasa. Jadi Muhammad, Shalih, Syuaib dan Hud, kemudian Nuh dan Lut, ini dia nama-nama nabi yang tidak termasuk ke mamnu minas sharaf. Selain ini, selain yang 6 ini berarti masuk ke mamnu minas sharaf. Mafhum? Yang kelima. Yang kelima nama plus at-tarkibul mazji. At-tarkibul mazji. Artinya, ya, at-tarkibul mazji anak tulis di atasnya supaya mempermudah. Yaitu 2 kata menjadi 1 isim atau 1 arti. Jadi nama tempat namanya terdiri dari 2 suku, tapi menunjukkan ke tempat 1. Contohnya Hadramaut. Hadramaut itu nama tempat, ya, nama kota. Hadramaut asal katanya dari Hadra 1, Maut 2. 2 kata, tapi maknanya Hadramaut 1 kota. Itu kota Hadramaut. Nah, ini dia masuk ke mamnu minas sharaf. Jadi Hadramautu atau Mauta saja. Tidak boleh tanwin. Ini disebutnya dengan at-tarkibul mazji. 2 kata menjadi 1 isim atau 1 makna. Yang keenam, nama plus waznun fu'al. Fu'alu, gitu ya. Wazan fu'alu. Contohnya Umaru, Mudaru. Umar, nama Umar. Mudaru, Mudar ini qabilah. Qabilah di Arab namanya qabilah Mudar kalau nggak salah. Jadi Umaru sama Mudaru karena bentuknya fu'alu. Umar ini nama, Mudar juga nama qabilah. Kemudian mengikuti wazan fu'alu, maka Umar dan Mudaru di sini termasuk ke mamnu minas sharaf. Artinya Umar tidak boleh tanwin dan Mudar juga tidak boleh tanwin. Tadi yang ini ya, yang ta'anis yang pertama nih ada lagi. Jadi Fatimah, Hamzah, kemudian Hurairah. Ini laqab tapinya ya, ini laqab. Tapi dia isim juga sama. Hurairata. Hurairatu ini sama ya, ada ta'anis. Tapi dia laqab. Sama laqab juga isim yang asal. Mafhum, ada pertanyaan di sini? Silakan. Maafi, kalau maafi berarti paham ya. Pak Ustadz tanya. Nah, kalau yang nama orang terus terdiri dari 2 kata itu masuk yang nomor 5 nggak Ustadz? Nomor 5. Nama orang ada nggak nama orang yang 2 kata? Ya kalau kayak orang Indonesia itu kan banyak namanya yang beberapa kata. Contoh. Muhammad Ahmad misalkan gitu. Itu gabungan. Muhammad Ahmad. Kalau itu tetap mamnu minas sharaf nggak Ustadz? Kalau Muhammad Ahmad mungkin dia nanti masuknya ke mudhaf ilaih. Ya. Ke mudhaf ilaih. Ini bukan itu yang dimaksud. Jadi bukan misalkan Muhammad Ahmad atau kalau Muhammad Ahmad kan Ahmadnya mamnu minas sharaf na'am, tapi Muhammadnya tidak, dia munsharif, dia mu'arab, ya. Dia mu'arab. Contohnya kalau misalkan nama di Jakarta. Kalau Indonesia ya, nama Indonesia itu seperti Jakarta Timur, ini bukan ya, nggak masuk. Kenapa? Karena dia 2 gabungan sebenarnya. Gabungan Jakarta dan sebelah timur, itu maksud.
Ini contoh yang ini apa? Hadramaut, misalnya contoh yang satu. Mungkin jarang ya. Ini begini. Itu ya. Jadi namanya nanti dilihat bentuknya. Kalau misalnya Muhammad Ahmad, misalkan nama orang, dia namanya Muhammad Ahmad. Muhammadnya dia munsharif. Kalau Ahmadnya masuk ke mamnu minas sharf. Tidak itu, karena dia gabungan. Jadi ngambil dua nama. Ya. Ngambil dua nama. Oke, ada lagi pertanyaannya? Fadhalna. Mafi, kalau mafi kita teruskan ke yang sebelahnya. Yang kedua, mamnu karena dua sebab, yaitu sifat, yang barusan nama ya. Sekarang sifat plus satu ziyadatul alifi wan nun. Ini kata sifat, ujungnya ada tambahan alif dan nun. Kalau tadi nama ya, sekarang sifat, kata sifat. Berarti sama, kata sifat dengan nama, kalau ujungnya ada tambahan alif dan nun, dia mamnu minas sharf. Contohnya atsyan. Atsyan, ini atsyan kata sifat. Ujungnya ada alif dan nun. Ma mana atsyan? Haus. Nah, haus maknanya. Jadi atsyan berarti dia mamnu minas sharf. Kenapa? Karena dia kata sifat plus ujungnya alif dan nun. Contoh berikutnya misalkan godban. Godban. Mana godban? Marah. Marah. Nah, kata sifat ya. Godban berarti kan ujungnya alif dan nun. Kemudian apa lagi? Kaslan. Kaslan. Lihat aja kata sifat ujungnya alif dan nun. Berarti mamnu minas sharf. Contohnya apa lagi selain ini? Ada lagi nggak? Jaw'an, sahih. Jaw'anu. Nah, ini mamnu minas sharf. Ada lagi? Jaw'an artinya lapar ya. Kaslan apa artinya kaslan? Malas. Nah. Ada lagi selain ini? Jaw'an ya. Baik, nanti sama ya. Yang penting kata sifat, kemudian dia ujungnya ada alif dan nun, maka dia termasuk ke mamnu minas sharf. Baik. Itsnan, sifat plus waznul fi'li, wazan fi'il af'alu. Perhatikan ini, af'alu, wazan fi'il af'alu. Ini contohnya yang pertama di al-alwan. Mana al-alwan? Warna-warna. Nah, alwan ini maknanya adalah warna-warna. Nah, jadi warna-warna baik itu mu'anas ataupun mudzakarnya, ya, bentuk mu'anas dan bentuk mudzakarnya dia termasuk ke mamnu minas sharf. Mudzakarnya mamnu minas sharf karena kata sifat plus wazan af'alu. Kemudian mu'annasnya masuk mamnu minas sharf karena ini, yang nomor ini, saat tadi. Yang masuk ke satu sebab nomor satu. Itu diakhiri dengan alif mamdudah. Alif ta'nis al-mamdudah. Yang pertama, al-alwan ini contohnya abiyadu. Abiyadu, abiyad maknanya putih. Abiyadu, abiyad maknanya putih, maka abiyadu bukan abiyadun. Ahmaru, semua ya warna. Akhdaru misalnya. Akhdaru. Akhdaru. Kemudian asfaru. Asfar. Jadi semua nama-nama warna dia mamnu minas sharf. Kenapa? Karena kata sifat plus wazan al-af'alu. Yang kedua al-uyub. Al-uyub apa maknanya? Jama dari aib. Aib apa aib? Cacat. Aib, cacat atau kekurangan, itu aib ya. Kekurangan. Itu aib atau uyub. Contohnya a'waru. Nah, bentuknya af'alu gitu ya. Sama dengan abiyadu, bentuknya af'alu tadi. A'waru, mana a'war? Man ya'rif mana a'war?
A'war itu orang yang hanya bisa melihat sebelah, itu namanya a'war. Maksudnya sebelah mata ya, hanya orang yang bisa melihat dengan sebelah mata itu namanya a'war, gitu ya. Itu a'war namanya. Di a'waru, gitu. Ini termasuk ke al-uyub. Kemudian abrasu. Abrasu, mana abras? Gelang. Apa? Gelang bukan Ustaz. Gelang? Belang. 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 Maksudnya belang apa? Bukan. Apa ya? Kayak ada misalnya di badan itu ada putih, hanya ada putih budur-budur gitu. Sahih. Nah, abrasu ini dia penyakit kulit ya. Biasanya ada putih-putih di kulit, itu namanya abros. Gitu ya. Apa tuh namanya? Jadi kalau misalkan ada putih-putih di kulit, bukan putih bawaan ya. Bukan misalkan orang bule putih, itu bukan itu maksudnya. Jadi seperti orang Indonesia biasa kulit sawo gitu ya, atau kemerah-merahan, intinya bukan putih bawaan. Kemudian ada putih-putihnya, itu berarti namanya abros, itu namanya. Gitu. Ya, abros juga sama wazan af'alu. Yang ketiga, ismu tafdil. Isim pengutamaan. Isim pengutamaan ya bahasa kitanya itu. Contohnya akbaru. Akbaru artinya lebih besar. A'lamu, lebih tahu. Kemudian misalkan apalagi selain ini, misalkan asgharu, lebih kecil. Intinya ismu tafdil, isim pengutamaan ini masuk ke mamnu minas shoraf. Semuanya ya. Akbahu misalnya. Kemudian misalkan asra'u, amharu, semuanya ismu tafdil masuk ke mamnu minas shoraf. Yang terakhir, kata sifat plus ala wazni fu'alu atau maf'alu. Atas wazan fu'alu atau maf'alu. Biasanya ini di bilangan. Sulasu. Sulasu ini wazan fu'alu. Atau ruba'u sama wazan fu'alu. Maknanya sulasu ini 3-3. Ruba'u 4-4. Gitu ya. Misalkan sulasu dakhalatul labus ilal fasl sulasu. Artinya siswa masuk ke kelas 3-3. Itu maksudnya. Nah, pernah dengar hadis ini masna? Pernah dengar itu? Pernah. Nah, itu sama dengan ini. Sama tapi dengan wazan waf'al ini ya, maf'al. Itu masna artinya 2-2 gitu. Ini sama dengan sulasu, ruba', sama. Cuman beda wazan saja. Yang kedua, wazan maf'alu, itu maslasu, marba'u, atau yang tadi masna, itu ya. Masna. Masna. Artinya 2-2. Jadi maslas, 3-3, marba, 4-4, masna, 2-2. Kayak gitu bentuknya. Berarti yang terakhir, mamnu minas shoraf karena 2 sebab. Yang pertama ada nama plus ini nomor 1 sampai 6. Kemudian yang kedua kata sifat plus nomor 1 sampai 3. Nah, jadi isim mamnu minas shoraf ini ya tidak akan terlepas dari sini alasannya. Kemudian perhatikan syaratnya. Ini penting. Syaratnya mamnu minas shoraf tidak ada alif lam dan bukan mudhof. Contoh, misalkan ini syarat penting nih. Perhatikan ini. Misalkan tadi al masjid jamannya adalah masajid. Jamannya adalah masajid. Masajid ini termasuk ke mamnu minas shoraf ya. Naam. Baik. Nah, sekarang kalau masajid ini dimasuki alif lam, maka mamnu minas shorafnya dia tidak berlaku. Contoh, misalkan dhahabtu atau zurtu misalkan ya, zurtu.
Zurtu artinya saya mengunjungi. Zurtu salah ya. Zurtu nggak pakai. Kita ambil yang ada yang ada huruf jirnya ya. Karena kan mamnu minas shorof yang beda itu hanya ketika dalam keadaan majrur saja. Oke, misalkan marortu. Marortu artinya saya melewati. Nah, kalau maro ya muru artinya harus pakai kata bantunya harus menggunakan bi. Misalkan marortu kalau pakai bi langsung masjid berarti bi masa jid apa ini? Masajida. Naam bi masajida gitu ya. Kenapa bi masajida? Karena mamnu minas shorof. Naam. Ketika kita masuki alif lam di masjid ini ya. Jadi marartu langsung ke sini bil alif lam. Nah, ini apa nih? Bil masa apa? Bil masajid apa? Masajidi. Naam, bil masajidi. Kenapa nih? Kenapa kasroh? Kan masajid ini termasuk ke mamnu minas shorof. Kenapa alasannya? Karena ada alif lam, betul. Karena ada alif lam, ya. Karena ada alif lam. Nah, jadi dia tidak masuk ke mamnu minas shorof, tapi masuknya ke mana ini? I'rabnya ke jamak taksir. Nah, ke jamak taksir yaitu dalam keadaan jer. Untuk jamak taksir tandanya adalah kasroh gitu. Karena dia dimasuki alif lam. Nah, baik, sekarang ketika misalkan dalam keadaan mudhof, ya, dalam keadaan mudhof. Misalkan saya melewati masjid, misalkan masjid Muhammad. Muhammad punya banyak masjid misalkan ya. Muhammad punya banyak masjid. Berarti marartu bi masajid Muhammadin. Baik. Karena masajid ini dia kedudukannya. Karena masajid ini kedudukannya adalah mudhof ya. Mudhof dan Muhammad ini mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Kalau mudhofun ilaih tandanya jer, ini sudah pasti ya, Muhammadin. Nah, sekarang ini bi masajid ini dia mudhof ke Muhammad, maka tandanya apa di sini? Fathah. Apa? Fathah. Kasih masajida. Kenapa bi masajida? Karena tidak beralif lam. Ini karena mudah. Oh, jadi mudah bi masajidu. Masa bi masajidu? Di bi masajidi. Nah, bi masajidi gitu. Karena ada huruf ba kasroh. Naam. Ingat ya? Iya, yang kedua dia tidak masuk ke mamnu minas shorof kalau dia mudhof. Ini tadi masajid ini dia mudhof kedudukannya ke Muhammad. Jadi masjid Muhammad, masjid punya Muhammad gitu ya. Berarti bi masajidi dia kasroh. Kenapa? Karena mudhof. Ya. Nah, jadi kuncinya masuk ke mamnu minas shorof kalau tidak ada alif lam dan bukan mudhof. Kalau dia ada alif lam dan dia mudhof, maka kedudukannya seperti isim biasa. Ya, seperti isim yang lainnya, tidak masuk ke mamnu minas shorof. Begitu maksudnya. Mafhum? Ada pertanyaan? Faddal. Naam, silakan. Sampai sini mafhum, ada pertanyaan silakan ditanyakan. Selesai kita sampai sini. Paham? Mamnu minas shorof? Insyaallah ya. Jadi isim-isim apa saja yang mamnu minas shorof? Isim-isim yang sesuai dengan ini. Sesuai dengan persyaratan ini.
Ada yang mamnu karena satu sebab, ada yang mamnu karena dua sebab, dan ini nama plus nomor 1 sampai 6. Yang kedua kata sifat plus nomor 1 sampai 3. Dan syaratnya mamnu minas sorof tidak boleh dimasuki alif lam dan dia bukan mudhof. Kalau ada alif lamnya dan dia mudhof, maka kedudukannya seperti isim biasa. Oke, silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti kita selesai sampai sini ya. Baik. Mahfizwan? Mafhum? Berarti pekan depan apa, Ustaz? Pekan depan insya Allah diganti dengan kelas baru. Afwan. Silakan, ada pertanyaan. Berarti kesimpulannya tanda-tanda isim ya. Tanda-tanda isim itu ada 9. 1 mufrad, 2 musanna, 3 jamak mudzakkar salim, 4 jamak muannas salim, 5 jamak taksir, isim maksur 6, isim manqus 7, asmaul khamsah 8, mamnu minas sharaf 9. Ini semua isim itu tidak akan terlepas dari sini. Ya, semua isim tidak akan terlepas dari sini. Apakah dia isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir, maksur, manqus, khams, asmaul khamsah atau mamnu minas sharaf ya. Ini enggak akan terlepas dari sini. Semua isim tidak akan terlepas dari sini. Jadi kalau misalkan ada i'rab dalam Al-Qur'an atau buku bahasa Arab, pasti alasannya ini. Salah satu dari ini. Li'annahu misalkan mamnu minas sharaf atau li'annahu isim mufrad, li'annahu musanna, li'annahu jamak mudzakkar salim, li'annahu jamak muannas salim. Gitu. Pasti begitu. Tidak akan keluar dari sini. Dan ini penting sekali. Ini bagian 2 ini penting sekali. Kenapa? Karena mengetahui tanda-tanda ujungnya, harokat ujungnya. Harokat ujungnya. Apakah dia dengan dhammah, fathah atau kasrah atau alif, waw, ya atau yang lainnya. Atau yang lainnya. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita cukupkan. Afwan Ustaz, berarti semua tanda-tandanya harus dihafal ya biar gampang menentukan mana. Nah, harus dihafal. Mana ini tandanya harus dihafal. Nah, jadi misalkan isim mufrad tandanya apa? Dhammah, fathah, kasrah. Musanna apa? Alif, ya. Nah, ini yang paling penting. Jamak mudzakkar salim apa? Waw, ya. Jamak muannas salim apa? Dhammah, kasrah. Jamak taksir apa? Dhammah, fathah, kasrah. Isim maksur apa? Dhammah, fathah, kasrah, cuman muqaddarah. Isim maksud, isim manqus apa? Dhammah, fathah, kasrah, yang tengah yang fathah dhahirah. Yang dhammah sama kasrah apa? Muqaddarah. Nah. Asmaul khamsah tandanya apa? Waw, alif, ya. Mamnu minas sharaf tandanya apa? Dhammah, fathah. Gitu. Nah. Kelas gitu. Oke. Ya, Fi, ada pertanyaan lagi? Ini hafalin ini ya, tanda-tandanya. Tidak ada? Ya, cukup ya. Oke, kalau gitu berarti kita cukupkan untuk kelas tanda-tanda i'rab pada isim bagian 2. Dan selesai, alhamdulillah selesai sampai hari ini. Insyaallah berarti pekan depan nanti insyaallah buka kelas baru. Kelas baru mungkin kelas umum insyaallah ya. Insyaallah kita bahas hadis insyaallah. Nah, kalau gitu kita cukupkan. Anda mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan atau syarah penjelasan dan lain sebagainya. Dan
mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa dipraktekkan ketika membaca Al-Quran ataupun hadis dan sebagainya. Dan kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.